Perubahan iklim dan zaman es glasial adalah peristiwa siklik yang terjadi di bumi selama ribuan tahun. Hingga baru-baru ini, alasan dibalik siklus ini dan cara di mana mereka terjadi tidak diketahui. Saat ini, kita paham bahwa fenomena-fenomena ini berkaitan dengan variasi orbit Milankovitch. Bagaimana siklus Milankovitch bekerja dan apa yang menyebabkannya? Apakah siklus ini dapat membantu dalam memprediksi perubahan iklim di masa depan? Tetap bersama kami untuk mengetahui lebih lanjut apa saja pola orbit Milankovitch yang berbeda. Dikenal sebagai siklus Milankovitch, pola periodik ini dalam orbit dan orientasi bumi memengaruhi iklim jangka panjang dan terhubung dengan glasiasi selama interval antara periode glasial. Pola ini ditentukan oleh perubahan dalam eksentrisitas orbit bumi. Variasi dalam orbit bumi seperti jarak dari matahari pada waktu yang berbeda dipengaruhi oleh kemiringan dan precesi sumbu bumi. Perubahan seperti itu juga memengaruhi tanggal-tanggal equinox dan awalnya dijelaskan oleh insinyur dan matematikawan Serbia. Milankovitch menyarankan bahwa variasi orbit dapat menyebabkan perubahan iklim dalam rentang ribuan tahun, terutama selama zaman es. Dia didasarkan pada perhitungan astronomi yang mendetail untuk mensimulasikan dampak variasi orbit bumi terhadap distribusi dan intensitas radiasi matahari di berbagai wilayah planet ini, sehingga mempengaruhi iklim global. Milankovitch menggunakan hukum gerakan planet yang dikembangkan oleh Johannes Kepler dan diperbaiki oleh Isaac Newton. Dia menggunakan pendekatan matematis untuk memprediksi efek fluktuasi bumi terhadap matahari yang tidak teratur di berbagai lintang. Penelitiannya mengintegrasikan pengetahuan astronomi, matematika, dan fisika untuk merancang model yang dapat menjelaskan pola yang teridentifikasi dalam catatan geologi dari zaman es. Terlepas dari ketidakpedulian awal dari komunitas ilmiah, waktu pada akhirnya memastikan keakuratan Milankovitch. Saat ini, diakui pentingnya siklus-siklus ini dalam pemahaman perubahan iklim alam jangka panjang. Apa sebenarnya elemen-elemen orbit? Untuk pemahaman yang lebih baik tentang siklus-siklus Milankovitch, adalah penting untuk memahami, pertama-tama, makna dari elemen-elemen orbit. Elemen orbit adalah parameter yang menggambarkan bentuk dan orientasi orbit suatu benda langit mengelilingi yang lain, seperti planet terhadap matahari. Elemen-elemen ini mempengaruhi variasi jarak dan kemiringan benda dalam orbitnya, memengaruhi kuantitas dan distribusi energi surya yang diterimanya dalam astronomi. Sebuah benda langit dapat memiliki hingga 7 elemen orbit. Tetapi pemahaman tentang siklus Milankovitch membutuhkan pemahaman terutama dari 3 aspek, dan eksentrisitas salah satunya. Istilah ini mengacu pada bentuk orbit bumi mengelilingi matahari, yang bervariasi dari bundar hingga elips dalam siklus sekitar 100.000 tahun. Ketika eksentrisitas tinggi, jarak antara bumi dan matahari bervariasi secara signifikan, menghasilkan orbit yang lebih elips. Di sisi lain, ketika eksentrisitas rendah, perbedaan ini tidak terlalu mencolok. Jumlah radiasi matahari yang diterima bumi bervariasi secara signifikan sepanjang tahun. Sebaliknya, ketika eksentrisitas rendah, jarak antara bumi dan matahari kurang bervariasi, lebih berbentuk lingkaran, menghasilkan variasi jumlah radiasi yang diterima sepanjang tahun yang lebih rendah. Siklus ini berdampak langsung pada variasi radiasi matahari yang mencapai bumi, memengaruhi intensitas musim dan berkontribusi pada awal dan akhir zaman es. Kemiringan pada gilirannya berkaitan dengan sudut kemiringan sumbu bumi terhadap bidang orbitnya bervariasi antara 22. Selama siklus sekitar 41.000 tahun, kemiringan bumi bervariasi antara 21,5 dan 24 derajat, mempengaruhi gravitasi musim. Sudut kemiringan yang lebih besar menghasilkan musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas di kedua belahan bumi. Sementara sudut yang lebih kecil mengurangi perbedaan musiman itu. Kemiringan ini secara langsung mempengaruhi distribusi radiasi matahari, terutama di lintang tinggi, dan berdampak pada pembentukan gletser. Precesi adalah gerakan gradual sumbu rotasi bumi yang dapat dibandingkan dengan ayunan gasing. Dengan siklus sekitar 25.000 tahun, gerakan ini mengubah arah sumbu bumi di ruang, mempengaruhi posisi musim selama orbit tahunan bumi mengelilingi matahari. Faktor ini adalah fundamental untuk menentukan intensitas dan durasi musim di berbagai bagian dunia, mengubah tanggal equinox dan dengan demikian memengaruhi periode awal dan akhir musim.
Tiga elemen orbital ini bersama-sama menciptakan pola kompleks perubahan iklim yang terjadi selama puluhan hingga ratusan ribu tahun. Variasi dalam isolasi yang dihasilkan dari siklus-siklus ini bertanggung jawab atas perubahan iklim jangka panjang. Siklus Milankovitch adalah krusial untuk pemahaman osilasi iklim bumi selama jutaan tahun terakhir, karena secara langsung mempengaruhi jumlah dan distribusi radiasi matahari yang diterima oleh planet ini, yang pada akhirnya memengaruhi suhu global, pola presipitasi, dan pembentukan gletser. Periode es adalah periode lama waktu dingin dengan peningkatan signifikan dalam selimut es. Periode-periode ini erat kaitannya dengan siklus Milankovitch. Saat eksentrisitas rendah terjadi, lebih sedikit kemiringan dan presesi sejajar dengan belahan utara, bersama-sama dengan musim dingin dan afel, ketika bumi paling jauh dari matahari, kondisinya menjadi menguntungkan untuk penumpukan es di kutub. Analisis inti es dan sedimen laut adalah contoh bagaimana keterkaitan ini dievaluasi dalam penelitian. Peneliti seperti James Kroll dan kemudian Milankovitch telah berkontribusi pada teori forcing orbital yang mengusulkan bahwa perubahan dalam orbit bumi memainkan peran penting dalam awal era glasial. Peneliti seperti Andre Berger dari Universitas Katolik Leuven telah memainkan peran yang krusial dalam pemodelan dampak siklus Milankovitch pada iklim. Berger meningkatkan perhitungan Milankovitch dan menciptakan model-model iklim yang menghubungkan variasi orbit dengan catatan suhu global yang berasal dari inti es di Greenland dan Antartika, serta dari sedimen samudra. Data dari catatan-catatan ini selaras dengan tim peneliti proyek inti es Antartika Eropa yang telah mengungkapkan koneksi antara siklus Milankovitch dan periode glasial dan antarglasial. Temuan ini mengonfirmasi perubahan radiasi matahari yang disebabkan oleh variasi orbit. Sebelum melanjutkan, mohon berikan umpan balik Anda tentang video agar kami bisa meningkatkannya untuk Anda, penonton kami. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti video harian kami. Siklus Milankovitch dianggap sebagai faktor signifikan dalam perubahan iklim alami, memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk berbagai aspek fenomena ini. Beberapa tantangan muncul saat mencoba mengaitkan siklus-siklus ini dengan catatan iklim yang diamati. Yang paling menonjol adalah transisi Pleistosen Tengah dan paradoks stage 5e. Salah satu tantangan kritis dalam teori Milankovitch adalah transisi Pleistosen Tengah. Perubahan dalam pola glasiasi terjadi sekitar 1 juta tahun yang lalu. Sebelum saat itu, siklus glasiasi mengikuti siklus 41.000 tahun, sejalan dengan siklus kemiringan bumi. Namun, setelah perubahan itu, mereka berdasarkan siklus 100.000 tahun yang sejalan dengan siklus eksentrisitas, meskipun dampak eksentrisitas pada radiasi matahari yang diterima lebih kecil daripada kemiringan. Teori Milankovitch tidak sepenuhnya menangani perubahan ini, menunjukkan bahwa elemen lain, seperti pergerakan gletser atau komposisi atmosfer, termasuk tingkat CO2, dapat memiliki peran penting dalam regulasi iklim bumi. Paradoks tahap 5e adalah contoh tambahan dari ketidaksesuaian yang diakui, yang terkait dengan interval antarglasial yang terjadi sekitar 130.000 tahun yang lalu. Menurut model siklus Milankovitch, ini seharusnya menjadi periode iklim yang lebih dingin. Namun, bukti geologis menunjukkan bahwa ini salah satu periode antarglasial yang paling panas dalam 500.000 tahun terakhir, dengan suhu global yang lebih tinggi dari sekarang. Diskrepansi ini telah mengarah pada peninjauan ulang bagaimana siklus Milankovitch berinteraksi dengan komponen sistem iklim lainnya, seperti tutupan es, vegetasi, dan samudra, dan bagaimana interaksi tersebut dapat memperbesar atau mengurangi efek perubahan radiasi matahari. Siklus Milankovitch terjadi di planet lain. Prinsip variasi orbit Milankovitch tidak terbatas hanya pada bumi. Faktanya, siklus ini telah diamati dan dianalisis di planet lain dalam sistem tata surya, memperluas pemahaman tentang bagaimana dinamika orbit dapat memengaruhi iklim planet. Mars memiliki kesamaan dengan bumi dalam hal kerentanan terhadap variasi orbit, karena kemiringan sumbunya dan fluktuasi dalam orbit elipsnya. Perubahan dalam eksentrisitas, kemiringan, dan presesi di Mars secara signifikan memengaruhi iklim planet tersebut, sama seperti yang terjadi di bumi. Dibandingkan dengan bumi, Mars mengalami perubahan yang lebih intens dalam kemiringannya. Sementara kemiringan bumi bervariasi dari 22,1 hingga 24,5 derajat, di Mars kemiringan ini bisa berfluktuasi dari 10 hingga 60 derajat selama jutaan tahun.
Fluktuasi signifikan dalam kemiringan sumbu Mars memiliki pengaruh besar pada distribusi tutup es dan stabilitas cadangan air di permukaannya. Selama periode oblik yang tinggi, tutupan es di kutub Mars dapat menyusut secara signifikan, mendistribusikan es ke garis lintang yang lebih rendah. Analisis deposit terstruktur di wilayah kutub planet merah menunjukkan bahwa siklus Milankovitch memainkan peran penting dalam pembentukannya dan evolusinya. Misi Mars Odyssey dan Mars Reconnaissance Orbiter sangat penting untuk mengumpulkan data yang detail. Data ini memungkinkan ilmuwan untuk menganalisis lapisan es dan debu di kutub Mars, mengungkapkan pola siklus yang berkorelasi dengan variasi orbit planet. Pada planet raksasa seperti Saturnus dan Neptunus, siklus Milankovitch juga relevan dan romantis. Perubahan pada orbita eksentrikanya dapat mempengaruhi distribusi dan dinamika sistem cincinnya. Meskipun variasi radiasi matahari langsung tidak memengaruhi Saturnus dengan cara yang sama seperti bumi, karena jaraknya dari matahari, perubahan orbit dapat memengaruhi stabilitas cincin dan jumlah materi yang mengenainya. Karena jarak yang jauh dari matahari, Neptunus memiliki siklus precesi yang panjang. Efek variasi orbit di Neptunus kurang dipahami, namun dipercayai bahwa mereka mempengaruhi dinamika atmosfer dan distribusi badai di atmosfernya. Observasi terbaru yang dilakukan oleh teleskop luar angkasa Hubble dan misi Voyager 2 menunjukkan bahwa badai di Neptunus mungkin lebih sering atau intens dalam periode tertentu, yang mungkin terkait dengan dinamika orbitnya. Siklus Milankovitch penting untuk pemahaman perubahan iklim jangka panjang di bumi dan tubuh-tubuh lain dalam tata surya. Ditemukan oleh Milankovitch pada tahun 1920-an, pola-pola orbital ini telah menjadi esensial untuk menjelaskan variasi iklim alami selama era ke era es dan antar-es. Namun, meskipun berhasil, teori ini menghadapi tantangan yang belum sepenuhnya dipahami, seperti transisi Pleistosen Tengah dan paradoks tahap 5e, yang menunjukkan adanya faktor-faktor selain variasi orbit. Selain itu, observasi tentang siklus Milankovitch di planet lain, seperti Mars, Saturnus, dan Neptunus, telah memperluas pemahaman kita tentang bagaimana dinamika orbit dapat memengaruhi iklim planet di luar bumi. Pengakuan ini menunjukkan bahwa proses-proses tersebut bersifat universal dan terjadi tidak hanya di tata surya kita, tetapi juga di planet-planet di luar tata surya. Dengan kemajuan teknologi dan akibatnya kemampuan kita untuk memodelkan dan mengamati perubahan iklim di bumi dan planet lain, kemungkinan interaksi dan faktor baru akan ditemukan yang akan mempertajam atau melengkapi teori Milankovitch dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang siklus-siklus iklim sepanjang sejarah tata surya. Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang pengaruh siklus Milankovitch dalam perubahan iklim yang terjadi di planet kita. Bagikan pemikiran Anda kepada kami di kolom komentar.